Halo. Nah, ini kita akan melanjutkan video dari sebelumnya. Kalau video kemarin kita udah belajar bagaimana menginstal Android Studio, sekarang kita akan melanjutkan kode lab-nya gitu. Jadi di akhir kode lab itu kita tinggal lanjut ke progres berikutnya, apa yang mau dipelajari. Nah, sekarang kita akan mengeksplor Android Studio ya. Mengeksplor tentang Android Studio di sini. Jadi harusnya kita udah tahu ya tentang ini, tapi ya ini yang kita akan bahas nanti, yang akan kita pelajari, yaitu tentang bagaimana membuat basic Android aplikasi. Jika aplikasi Android basic lah di Android Studio. Kemudian kita bagaimana membuat Android project dengan menggunakan template. Kemudian kita menemukan komponen-komponen di Android projectnya. Kemudian bagaimana sih menjalankan aplikasi yang kita buat itu menggunakan emulator ataupun physical device gitu. Nah, kalau physical device nanti tinggal connect ya kan, nanti di belakang akan dijelaskan pastinya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat sebuah project ya kan dengan default aplikasi yang namanya Hello World lah ya, standar banget gitu ya. Kemudian kita nanti akan membuat emulator atau virtual device ya kan, yang akan dijalankan di komputer kita. Kemudian nanti kita akan menjalankan aplikasi tadi yang dibuat Hello World tadi itu dalam virtual device dan physical device juga. Kemudian nanti akan mengeksplor project layoutnya, itu ada apa aja. Kemudian kita juga akan mengeksplor tentang Android manifestnya, file Android manifestnya. Nah, ini app overview-nya. Next-nya itu adalah ada app-nya. Tampilannya cuma aplikasi gitu biasa. Ada titelnya Hello World, kemudian di tengahnya ada tulisan Hello World gitu. Nah, ini kalau kita jalankan tampilannya seperti ini. Terus gimana caranya? Ya, kita akan buka dulu untuk Android Studio-nya. Di sini kita akan buka baru. Pura-puranya kita buka ulang ya. Oke, Android Studio. Android Studio-nya. Oke, ini. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini tampilannya baru. Mungkin kalau sama modul udah agak berubah ya nggak apa-apa karena dia versi 3 ya. Kalau sekarang udah versinya udah berubah lagi. Nah, tinggal kita membuat project baru. Kita new project di sininya. Kita akan buat new project. Nah, untuk pembuatan new project ini, ya kan. Nah, di sini kita lihat dulu di materinya. Nah, di welcome-nya itu sebenarnya seperti ini tampilannya pada saat belum ada aplikasi apa-apa. Bisa start new Android project, kemudian nanti pilih yang empty activity. Sama di sini sebenarnya nggak jauh berbeda. Di sini kita akan pilih yang empty activity. Ini kita dipilih. Kemudian tinggal next aja. Nah, namanya yang di sini, ini kan nama aplikasinya di sini. Jadi di bagian nama ini, bagian nama ini adalah nama dari aplikasi kita. Jadi titel dari nama aplikasi kita itu apa gitu ya. Karena di sini kita mau membuat Hello World, aplikasi namanya Hello World, ya ada di sini Hello World. Nah, untuk package name-nya, ini domainnya bebas. Kalau di sampel, itu menggunakan com.example.android.helloworld, ya kan. Ini bisa menggunakan ini, ataupun kita juga bisa mengcustomnya sendiri gitu, karena nggak akan terlalu pengaruh. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan Android XML atau kita bisa bikin domain sendiri ya gitu kan ya, itu hanya untuk penamaan foldernya aja sebenarnya nanti. Tapi kalau misalkan nanti mau merubah package name-nya ini itu bisa, tapi ini udah dibilang ya itu extra work gitu, jadi ya kayak ada pekerjaan tambahan lah untuk merubah-rubah itu semua. Oke, nah di sini saya menggunakan package name-nya kom maulai hijab. Aduh, ya nggak apa-apa lah ya. Udah defaultnya seperti ini. Nah, untuk save location-nya, ya kan, ini bisa kita simpan mungkin di praktikum, ya kan. Ini mungkin yang praktikum kita simpan. Nah, saya akan bikin bikin folder baru aja ini di sini. Oke, oke, lesson 1, lesson 2. Ini biar nggak bingung, di sini saya akan bikin folder baru. Misalkan ini adalah part 1 aja. Part 1. Oke. Nah, tips juga untuk nanti mahasiswa atau teman-teman, seorang programmer itu apalagi Android itu kalau bikin folder itu nanti jangan ada spasinya.
Jadi misalkan ini mata kuliah pemrograman aplikasi mobile gitu, jangan dikasih spasi, karena nanti akan bikin repot pada saat kita mau menyimpan project kita. Jadi project itu nggak bisa nanti ketika foldernya itu ada spasinya, ya. Jadi kalau misalkan boleh ini boleh pakai underscore gitu, tapi jangan ada spasinya, nanti nggak bisa dibaca. Ya, saya akan simpan di part satunya. Oke. Nah, berarti nanti akan ada di folder D akademik pemrograman aplikasi mobile praktikum part 1, ya kan? Pastikan pilih language-nya Kotlin. Nah, sedangkan untuk minimum SDK-nya kita ikutin di sini. Minimum SDK-nya diminta API 19. Oke. Eh, ini berarti di sini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita memilih API 19 atau Android 4.4 itu atau OS-nya biasanya KitKat, itu akan mengcover 98,1% device yang ada di yang berdasarkan data Play Store-nya. Gitu. Jadi si Google ini sudah punya data bahwa sekarang seluruh pengguna Android di seluruh dunia itu 98,1% itu sudah KitKat ke atas gitu ya. Jadi kita nggak usah sampai ke Jelly Bean dan sebagainya. Kita KitKat ini yang 44 di API 19 itu udah mengcover 98%. Artinya yang errornya yang 1,9% ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita jalankan di sini nanti yang di bawah API ini nggak bisa install. Jadi minimum requirement-nya SDK untuk bisa menjalankan aplikasi yang kita buat adalah 19 atau OS-nya KitKat gitu. Nah kalau sudah tinggal di finish saja. Oke, ini karena belum ada SDK-nya itu, jadi dia download dulu ya. Nah, mungkin agak lumayan lama ini. Ya, apa? Dia akan membuat dulu SDK-nya. Nah, sambil ditunggu mungkin nanti untuk versinya, untuk versi yang di sininya sudah agak berbeda ya. Sudah agak berbeda dengan yang yang di versi Android yang terbaru karena di sini mungkin untuk gambarnya atau untuk requirement-requirementnya di sini tuh belum terlalu update. Ya. Oke, nah kita berasumsi ini sudah selesai, kita finish aja. Finish. Nah, sekarang dia akan menjalankan membuka project yang tadi kita buat, yaitu project Hello World. Nah, sambil nunggu loadingnya karena studionya lama banget, di sini saya next aja untuk mengeksplor. Di sini explore. Jadi nanti sambil menunggu yang di sana. Nah, ini sebenarnya nanti tampilan-tampilannya itu seperti ini. Ya kan? Ada bagian project pane gitu kan ya. Di bagian sebelah sini itu project pane-nya, ya kan, yang berisi panel untuk project kita. Ya, di sebelah kiri biasanya. Nah, di Android itu ada beberapa view untuk menampilkan struktur project kita, ya kan. Di sini ada Android, ya kan, tampilan Android. Nanti ada juga yang strukturnya project gitu untuk mengetahui hierarki yang lebih spesifik lagi. Tapi pada saat proses mendevelop, saya sarankan nanti menggunakan Android. Kenapa? Karena yang ditampilkan hanya file-file yang butuh kita untuk proses aja nantinya. Ya, kalau menggunakan project itu nanti detail banget pada saat di sana. Dan ini bisa dirubah-rubah tergantung kebutuhan saja. Nanti kalau sudah selesai juga saya akan lihatkan di sini karena loadingnya untuk indexing dan lain sebagainya itu juga cukup lumayan memakan waktu ya. Jadi saya sambil nyicil, saya jelaskan via sini, nanti di sana tinggal klarifikasi aja loh. Ini yang tadi tempatnya di sini gitu. Nah, nanti di project yang ada itu kita akan disuruh step 2-nya itu mengeksplor untuk app foldernya, ya kan. Jadi semua kode dan resource, ya kan, untuk aplikasi yang Hello World tadi itu semuanya akan berada di folder app. Ya, ada folder app. Ini ada folder app semua kode program, resource itu semuanya akan di dalam folder app-nya. Nah, di sini disuruh mengexpand untuk project Android Pen-nya, kemudian expand app folder, kemudian nanti ada 4 subfolder ya kan di dalam app. Ada 4 subfolder penting dalam app, yaitu manifest, Java, kemudian ada generated Java, sama ada REST. Ya kan? Ini untuk resource. Kemudian nanti satu persatu di sini jelaskan, buka dulu yang Java folder, yang di sana nanti akan ada ini nih, package ini nih, yang di awal pertama kali kita mau buat, ya kan. Tapi tadi kan kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain itu mengcustom ya mungkin tampilannya beda nanti untuk nama domainnya.
ya kan. Nah di dalam situ nanti kita akan melihat yang namanya kelas main activity Kotlin file, ya kan. Ada sebuah file main activity dengan dia itu adalah sebuah ekstensi Kotlin. Oke. Nah di Java foldernya itu dia itu menampung semua kode program Kotlin-nya di mainnya ya. Nanti di sana juga semua kode program yang Kotlin itu akan adanya di sini semua di folder Java itu tadi, ya. Nah, apa namanya? Nanti sebenarnya ekstensinya nggak akan muncul. Nah, ini di sini sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan bahwa Kotlin itu ekstensinya adalah .kt, ya kan? Ekstensinya, ya kan? Dan menggunakan k-icon gitu ya. Di sini ada k-icon seperti itu. Kalau di project view nanti bisa kelihatan, tetapi kalau Android view nanti di sini file apa namanya .kt-nya itu tidak akan kelihatan. Oke. Nah, kalau di generate Java itu folder yang menampung kode-kode program yang tergenerate otomatis. Jadi jangan diedit-edit kalau yang di bagian apa namanya generate Java ini ya. Kalau di generate Java ini jangan diedit-edit karena ini adalah file yang otomatis di generate. Kita nggak perlu melakukan pengerjaan di sini. Oke. Nah, ini seperti sudah selesai. Nah, oke. Belum ternyata masih indexing Gradle-nya ya. Nah, lumayan ya. Nah, ini apa namanya? Programmer Android itu emang waktunya lebih banyak nunggu-nunggu kayak gininya gitu kan. Nunggu-nunggu waktunya habis buat menunggu gitu. Tapi ini biasanya awal-awal sih, pertama-tama kali misalkan Gradle-nya belum sinkron atau misalkan library-nya belum update dan sebagainya kan dia butuh download dulu, butuh synchronize dulu kayak gitu. Apalagi ada perubahan. Tapi kalau misalkan dia udah update itu loadingnya akan lebih cepat daripada ini. Nah, berikutnya di sini untuk explore REST folder. Jadi di project Android Pen nanti ada yang namanya REST folder, kita disuruh buka di sana. Nah, REST folder itu isinya itu ada layout, ada drawable, ada map, ada value kayak gitu. Nah, ini isinya itu adalah resource-resource yang digunakan di apa namanya di project yang kita buat gitu. Kalau drawable biasanya untuk menampung aset-aset gambar dan sebagainya. Kalau layout itu tentunya untuk menampung XML itu apa namanya ya kayak file untuk menampung kode program layout kita gitu karena terpisah ya terpisah. Kemudian kalau map itu biasanya untuk menampung gambar-gambar icon kita nanti pada saat apa namanya di launch. Kalau values itu untuk nilai-nilai tertentu baik itu string, angka atau apa nanti akan disimpan di sana. Mungkin sekarang masih agak ambigu, aduh ngomong apa itu Pak tadi ya karena belum sampai sana. Intinya nanti di sana tempat-tempatnya di situ ya. Tempat-tempat untuk resource itu ada di sini. Nah, nanti ketika udah mulai cawe-cawe apa udah mulai bekerja di sana nanti akan paham dengan sendirinya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya itu manifest. Jadi kalau manifest itu di sini sudah jelaskan ya. Kalau manifest itu folder itu dia itu menampung file manifest ya kan. Nah, di dalamnya ada file namanya android manifest.xml. Nah, dia itu apa namanya? Di dalamnya itu ada informasi sih tentang seputar aplikasi kita dan Android sistemnya gitu. Jadi di nanti informasi kayak kontrol panelnya aplikasi kita itu ada di sini. Jadi kayak activity yang terdaftar, kemudian permission yang terdaftar itu nanti akan ada di Android manifest ini gitu. Nah, nanti di sini disuruh buka untuk Android manifestnya sambil saya lihat di sini ternyata belum selesai juga gitu ya. Belum selesai juga karena ini cukup waktu untuk apa namanya ini nih, proses ada import Gradle ini yang update ini lama banget pasti. Gak apa-apa. Karena pertama kali buka setelah lama nggak dibuka nanti kayak gitu. Atau baru pertama kali install ya kayak gitu nggak apa-apa. Nah kita belajarnya dari sini dulu nanti apa namanya kita apa namanya di uji ulang di sana apakah benar ada filenya apa enggak seperti itu di projectnya kalau udah selesai loadingnya. Nah di sini nanti kalau dibuka main activity itu nanti di dalamnya itu ada tag elemen activity kayak gini, ya. Tag elemen activity. Nah activity di aplikasi kita itu harus dideklarasikan di manifest. Jadi semua activity yang ada di project kita itu harus didaftar di manifest agar dia itu dikenali. Nah ini contoh tampilannya main activity kan seperti ini. Ini activity karena kita tadi punya main activity di file Java-nya kan. Otomatis pasti dibuatkan minimal satu activity utamanya. Nah di sini ini dia.
Mendaftarkannya sebenarnya cuma kayak gini aja, pakai menggunakan tag activity, kemudian di sini close tagnya gitu ya. Mungkin kalau yang udah familiar dengan kode pemrograman web, biasanya lebih familiar dengan apa namanya tak-tak kayak gini. Nah di sini itu ada intent filter di dalam activity ini, ada intent filter di dalam activity. Nah ini karena di sini apa namanya name-nya itu adalah main dan dia itu kategori launcher, maka berarti activity ini adalah activity yang akan dijalankan pertama kali ketika nanti si usernya itu ngeklik launcher iconnya. Jadi ngeklik icon untuk dijalankan aplikasinya, maka yang pertama kali dijalankan activity-nya adalah activity yang punya intent filter untuk action main sama kategori launcher ini. Nah ini berarti besok juga akan dibahas lebih detail di depannya. Hanya kalau punya ini berarti ini yang dijalankan pertama kali. Jadi kalau mau menelusuri, ini kalau kan kadang-kadang kalau kode apa projectnya udah terlalu kompleks, activity-nya udah banyak banget, bisa diintip di manifest activity-nya itu yang dijalankan pertama kali yang mana gitu. Tapi biasanya kalau ada main activity kayak gini, nah ini biasanya dijalankan pertama kali. Cuman kadang-kadang kan memang programmer so kadang mikir buru-buru kayak gitu, akhirnya asal activity mana yang dijalankan pertama kali dipindah ininya kayak gitu. Tadi di manifest bisa kita intip seperti itu. Apakah sudah selesai ini? Oke, bentar lagi ya. Bentar lagi. Nah, itu nanti sambil kita lihat juga yang di bagian projectnya. Nah, berikutnya ada yang namanya Gradle script folder. Jadi di bagian tadi kan ada app, ya kan? Di projectnya itu ada app, kemudian di bawahnya itu ada Gradle script, ya kan? Ada Gradle script folder yang isinya ada banyak banget, ada Bluetooth Gradle, ya kan, untuk app atau apa project level atau modul level kayak gitu. Jadi kalau apa namanya di sini bilang ya, kalau Gradle itu adalah build automation system, ya kan? Jadi di sini yang apa namanya tugasnya untuk membuat sistem untuk membuat project kita. Nanti di sini yang bekerja itu adalah si Gradle-nya ini, gitu kan ya. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan ya untuk project yang mendeskripsikan tentang project struktur, konfigurasi dan dependensinya, semuanya dari sana. Nah, nanti ketika dibuka itu ada seperti ini tampilannya di project plan-nya kan. Oke, sudah selesai. Langsung kita ke sini aja. Nah, ini tadi yang dibilang ya. Jadi ada dua folder. Kalau untuk seluruh kode program itu ada di dalam folder app. Nah, di sana nanti ada 4 folder utama, yaitu manifest, Java, REST, sama satunya tadi disebutkan apa tadi ya? Kalau di sana di sini munculnya 3 karena yang satunya tadi ada generated Java ya. Generated Java itu sekarang udah nggak dimunculkan karena memang udah nggak di otak-atik, dan itu file yang otomatis di generate seperti itu. Generate Java sekarang udah dihilangkan karena memang di situ adalah file-file untuk di generate, jadi nggak perlu ditampilkan. Saya juga setuju sih. Nah, ini yang pertama yang Java tadi, ini sesuai dengan package kita. Di dalamnya ada sebuah kelas main activity. Kalau di dalam REST nanti ada 4 folder, ada drawable, layout, map, sama value. Ini tugasnya untuk menampung value-value dari project kita, ya kan, namanya resource gitu ya. Jadi resource kita itu semuanya ada di sini. Kalau teman-teman punya font dan lain sebagainya itu juga nanti akan disimpannya di sini. Gambar, aset-aset itu disimpannya di REST. Kalau Java itu untuk source code-nya, ya di sini untuk source code-nya gitu. Kemudian ini yang manifest tadi, dia ada manifest kan. Nah, lihat di sini ada activity yang main gitu kan ya, terdaftar, ada satu buah activity terdaftar di sini. Nah, di sini ada intent filter untuk action main-nya, kemudian kategorinya kategori launcher. Jadi di sini berarti main activity adalah activity pertama kali yang akan dijalankan. Kemudian berikutnya adalah ini ada Gradle. Ya, Gradle ini adalah build automation yang tugasnya untuk nge-build nanti project kita. Nah, tugasnya dia itu seperti itu. Ada yang ada build Gradle untuk project level sama modul level. Kalau project level itu berpengaruh pada keseluruhan project gitu. Sedangkan kalau modul ini kan hello world.app. Nah, app ini modul. Oke, kalau saya jelaskan sekarang mungkin agak bingung. Tapi sebenarnya kita bisa bikin modul-modul yang lain gitu ya, modular programming gitu.
Jadi untuk pembagian tim itu kadang-kadang kerjanya itu per modul nanti juga cuma app, tapi mungkin nanti ada fitur-fitur yang dimodulkan, modul 1, modul 2, modul 3 seperti itu. Jadi padahal untuk pembagian kerjaan. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sana ada build Gradle project Hello World. Jadi konfigurasinya ini mempengaruhi keseluruhan project, sudah dijelaskan ya tadi. Kemudian kalau yang modul app ini app level, jadi apa namanya, konfigurasinya itu hanya mempengaruhi modul app saja. Jadi kalau nanti ada modul yang lain dia tidak terpengaruh. Ini kebetulan ini tidak ada modul yang lain. Kalau kita hanya membuat project awal itu biasanya modulnya cuma modul app toh. Tapi nanti untuk advanced developer, ketika kita sudah mengembangkan bersama tim, nanti biasanya ada modular kayak gitu, ada modul-modul yang sudah dibuat, atau misalnya untuk pembagian atau mempermudah, atau ya untuk pembagian kerjaan itu biar lebih clean aja sih, pembagian kode programnya itu kalau proyeknya udah terlalu kompleks banget gitu. Oke, seperti itu kita bisa next. Nah, berikutnya kita akan menjalankan aplikasi kita itu ke virtual device atau kita bisa sebut emulator gitu ya. Jadi di Android Studio itu sudah ada bawaan AVD-nya, Android Virtual Device-nya. Pertama, tapi kita butuh untuk membuat Android Virtual Device-nya dulu. Jadi di Android Studio, pilih Tools, kemudian pergi ke AVD Manager, kemudian atau mengklik AVD Manager icon di bagian toolbar atas. AVD-nya itu yang ini, gambar handphone. Jadi kalau disorot, keluar tulisan AVD Manager. Atau bisa di tools. Nah, di tools itu ada AVD Manager. Di sini juga ada, atau menggunakan icon yang di sini. Gitu maksudnya. Oke, kita coba klik. Kita akan buat di sini sudah ada ya, tapi harusnya belum ada nih karena apa namanya bawaan yang lama. Jadi kalau pas tampilan pertama kali seperti ini, ya, seperti ini tampilan yang pertama kali. Nah, kita akan menambahkan satu buah. Jadi klik create virtual device ini aja. Nah, kita bisa milih sebenarnya device apa yang di apa namanya kita inginkan gitu kan ya. Saya ingin apa namanya testing AVD-nya itu untuk yang ukuran device berapa, misalkan OS-nya berapa gitu. Nah, kita ikutin aja di sini. Oh, di sini nggak disebutkan, nggak diminta. Oh, di sini kelihatan Nexus 5X ya, dia minta Nexus 5X, tapi nggak minta sih, sebenarnya bebas aja ya. Select device seperti Nexus 5X atau Pixel X, kemudian nanti klik next gitu ya, klik next gitu. Jadi tampilannya bisa beda-beda gitu. Kita pakai Nexus 5X, kita klik next gitu. Nah, ini dia. Jadi screen-nya ya kan, screen resolusinya itu beda-beda diikuti sama device-nya tergantung kebutuhan kita aja gitu. Nah, kemudian kita disuruh memilih ini OS-nya gitu ya. OS yang udah aja kan, kalau pakai yang ini nanti harus download gitu ya. Misal OS-nya saya buat Pi atau mau Oreo atau mau Nougat gitu yang udah ke-download. Kalau belum ada yang download nanti download dulu ya, download dulu. Tapi di sini sudah ada, saya pilih yang Pi aja. Kemudian bisa next. Nah, di sini untuk AVD-nya itu kita bisa konfigurasi. Konfigurasi ini bisa kita rubah-rubah, misalkan mau portrait atau mau landscape gitu untuk device-nya, misalnya portrait dan sebagainya. Oke, nah sebenarnya nggak perlu di advance sih, untuk awal-awal perkuliahan kita pakai bawaannya aja, namanya juga bawaan. Oke, kita finish aja sambil menunggu Android-nya. Nah, ini dia untuk virtual device-nya. Jadi di sini bisa kita jalankan dengan cara klik nih, klik apa itu ya? Icon yang kayak play gitu di sebelah sini ini. Ini bisa diklik. Oke, ini loading ya. Loading apa ngeheng? Wih. Nah, ini apa namanya? Karena oke, udah jalan ya. Tadi saya kurang sabar aja untuk menunggu, jadi udah menunggu dijalankan, ini minta jalan lagi. Nah, di modulnya, nah kalau udah jalan kita tunggu dulu aja sampai jalan dulu ya. Nah, ini jalan seperti ini nanti ini belum running ya, belum running. Ini belum running, baru dijalankan aja ya, HP-nya. Ini lagi proses loading HP-nya. Nah, nanti kalau sudah selesai itu kita bisa akan menjalankan aplikasi kita di device yang ini yang udah jalan ya. Kita tunggu dulu aja sampai dia selesai loading ya. Lagi loading pertama kayak gini biasanya cukup memakan waktu ya, cukup memakan waktu ya, cukup ngeselin ya.
Oke, sambil nunggu mungkin saya bisa next untuk penjelasannya aja. Ya. Oh, udah selesai sih. Nanti tes berikutnya itu adalah menjalankan di device fisik. Ya, di device fisik. Kan di device fisik saya nggak bisa memvideokannya, nanti saya jelaskan aja yang di sini ya. Nanti kalau bingung nanti di pertemuan bisa ditanya. Oke. Nah, ini udah jalan ya untuk apa namanya AVD-nya, Android Virtual Device. Ini kayak bener-bener HP beneran nih, kayak HP beneran. Jadi kalau misalkan kita juga bisa searching kok di sini, bisa searching, bisa buka apapun ya gitu. Jadi ya seperti kayak HP beneran tapi ini bentuknya virtual, tinggal fisik gitu. Nah, setelah AVD kita udah jalan, kita akan jalankan Hello World tadi ini, ya kan? Untuk menjalankan ini, kita bisa klik nih run app nih yang kayak tombol apa? Tombol play gitu kan ya. Di sini udah jadi di untuk AVD-nya di sini kan udah muncul kan Nexus 5S AP28 ya. Modul yang dijalankan adalah modul app. Kita coba jalankan run app-nya. Oke, nah ini ada prosesnya itu di bagian bawah ini. Loadingnya itu di bagian bawah ini ketika Gradle build running. Jadi ketika kita udah mau proses kayak gitu, si Gradle akan nge-build project kita, kemudian nanti akan dijalankan di play ya. Akan dijalankan. Nah, kita bersabar sampai project ini terinstall di Android Virtual Device-nya. Karena di sini sudah ada apa namanya? Pilih di sini ya. Nanti kalau misalkan kita punya lebih dari satu AVD, maka nanti ketika dijalankan itu kan ada pop-up pilihan. Akan ada pop-up pilihan seperti yang di modul kayak gini. Ya. Mau Pixel, mau Nexus, atau mau Nexus 6. Tergantung kita AVD-nya bikin berapa, punya berapa AVD. Apakah harus dijalankan AVD-nya? Enggak juga sih. Enggak harus dijalankan. Nanti juga ketika kita pilih ini, yang otomatis AVD-nya akan mengikuti gitu ya. Menggunakan yang ini. Ini agak-agak lumayan. Ya. Untuk buitnya apalagi running pertama kayak gini biasanya lama ya, bersabar dulu. Nah, sambil itu saya akan jelaskan bagaimana sih menjalankan menggunakan virtual device-nya. Nah, di sini jadi untuk menjalankan apa namanya aplikasi Android untuk device-device. Nah, tadi kan untuk AVD itu kan ada kelemahan. Jadi ketika kita menjalankan AVD otomatis kan resource dari RAM dan sebagainya itu kan kemakan juga untuk AVD-nya. Nah, makanya untuk mempercepat proses pada saat development, kadang beberapa itu lebih suka menggunakan device-device fisikal gitu. Jadi nggak terlalu membagi memori dan sebagainya, gitu ya. Apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau menjalankan atau ngetesting aplikasi kita ke device fisik? Tentunya sebuah device, ya kan, berbentuk telepon atau tablet. Kemudian kita butuh yang namanya USB data kabel untuk mengkonekkan Android-nya dengan apa namanya device-nya tadi, device Android-nya dengan komputer melalui USB port-nya gitu. Jadi kalau menggunakan Linux atau Windows System kadang-kadang kita perlu extra tab ya kan untuk ini. Nah, di sini sudah ada kayak menginstal OEM USB driver ini. Kalau kadang-kadang terkadang bermasalah, terkadang tidak gitu. Kalau bermasalah nanti bisa diinstal untuk driver ini OEM USB driver. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nanti tinggal diikuti saja ya. Tinggal diikuti saja kalau misalkan ada problem mengkonekkan device-nya itu dengan PC-nya ketika mau menjalankan. Jadi kalau Windows 10, nah tinggal kayak gini aja diikutin. Nah, kalau ini mah harusnya gampang-gampang aja. Oke, ya gitu. Nah, pastikan yang pertama itu untuk di device-nya itu dinyalakan dulu untuk USB debugging-nya, ya. USB debugging-nya itu dinyalain dulu. Jadi di Android itu nanti dibuka dulu untuk developer option settingnya. Jadi di Android 4.2 atau ke atas ini biasanya hidden, ya kan? Biasanya hidden. Nah, caranya itu adalah untuk ini diklik di bagian setting, kemudian about phone itu di tab atau diklik sebanyak 7 kali. Nanti dia akan muncul developer option kayak gitu, kemudian dinyalakan aja. Ya, opsi developer optionnya akan nyala, kemudian nanti dinyalakan. Jadi di setting about phone, kemudian tab build numbernya. Jadi ada build numbernya kan di about phone itu di tab sebanyak 7 kali. Nanti dia jadi kayak apa namanya HP kita HP developer option ya gitu. Kemudian ketika dijalankan nanti ya kayak gini lah, ada RSA fingerprint ketika dicolokin tinggal oke aja. Nah, kalau udah seperti ini, misalkan ada gangguan di install tadi drivernya, nanti ketika menjalankan aplikasi
Nah, untuk virtual device itu ada di bawah. Tapi kalau misalkan ada nanti device yang terkonek, ya kan? Terkonek itu ada di atas kayak gini, device fisik yang terkonek kayak gitu. Nah, biasanya problem-problemnya itu kabelnya itu suka ting tung ting tung gitu ya. Jadi kayak putus nyambung gitu. Tergantung kabelnya juga. Bisa jadi juga apa namanya kadang-kadang ngebug dari anti studionya. Jadi kadang-kadang butuh di anti studionya itu baru bisa terkonek lagi ya gitu. Jadi emang kalau ada masalah-masalah gitu ya. Kalau misalkan anti studionya itu tidak bisa mengenali device-nya. Jadi coba ya di unplug kabel, dicolokkan lagi atau dilepas gitu ya. Nanti kalau misalkan masih nggak mau, coba ganti kabel dulu. Kemudian kalau nggak bisa juga coba restart anti studionya. Nah, kalau masih nggak bisa juga, ya kan, dideklar apa namanya, ada penjelasan itu unauthorized gini. Nah, makanya di disconnect dulu USB kabelnya, kemudian pilih yang developer option di settingnya, kemudian revoke USB debugging authorization-nya. Jadi dipilih nih revoke-nya itu ya. Kemudian dikonekin lagi ke komputernya. Nah, ini udah jalan. Nah, ini dia aplikasinya sudah jalan ya. Udah betul tadi udah diding. Ya gitu, udah selesai. Launchnya sukses, ya kan? Aplikasi udah jalan, tapi ya aplikasinya cuma kayak gini toh, gitu ya. Jadi membuat aplikasi itu hanya cepat ya kan, karena Android Studio itu udah ada template-nya, gitu ya. Jadi udah ada template-template yang bisa kita gunakan. Di sini kita menggunakan MD activity-nya, ya, seperti itu. Kemudian untuk modulnya selanjutnya tadi yang fisikal saya jelaskan aja, nanti bisa dicoba sendiri. Nah untuk kode challenge-nya ini apa teman-teman bisa membuat untuk project barunya di Android Studio. Jadi mengganti hello world-nya itu diganti menjadi happy birthday itu siapa. Kemudian nanti ditulisin nama seseorang yang mungkin spesial lah, pacar, ya kan, temen atau sesuatu yang spesial itu dikasih namanya gitu ya. Jadi kayak bikin aplikasi selamat ulang tahun bla bla ya kan. Ini aku buatkan aplikasi pertama untuk ngucapin ulang tahun ke pacar itu kan cukup so sweet ini. Oke, seperti itu. Kemudian summary-nya untuk menginstal Android Studio pergi ke Android Studio, ya kan sudah ada linknya di sini. Kemudian di-download, kemudian diinstal. Ya, tinggal next aja. Hierarkinya, projectnya sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian di situ tuh ada apa namanya? Kalau kita menambahkan dependensi di project itu maka ditaruhnya di modul project, di modul app. Tapi kalau butuhnya itu di modulnya yang build gradle-nya yang modul. Jadi beda. Kalau yang build gradle project level itu untuk keseluruhan modul. Kalau build gradle yang hanya dependensi untuk modul ini cak, nah ya di modul app aja ya, di modul apa itu yang apa namanya dibutuhkan itu. Nah, ini semua kode program ada di app sama di REST, kemudian fitur komponen dan semuanya itu activity itu harus terdaftar di Android Manifest, permission juga, komponen, fitur, activity itu semuanya harus terdaftar di Android Manifest. Jadi Android Manifest kayak kontrol panelnya itulah. Jadi kayak dia itu kayak kalau mau apa-apa daftar di sana sebagai kontrol panelnya. Nah, kalau kita mau membuat Android Virtual Device, jalankan aplikasi menggunakan AVD Manager, kemudian nanti membuat Android Virtual Device-nya. Device-nya bebas. Nah, kalau misalkan di apa namanya fisikal nanti tinggal butuh HP-nya sama kabelnya dan pastikan untuk HP-nya itu sudah dinyalakan untuk developer option-nya. Caranya adalah di tab 7 kali di build number di bagian about phone itu. Jika ada build number di tab 7 kali tik 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 tik, tik, nanti keluar sebenarnya lebih 7 sih kadang-kadang ngasal banyak banget itu. Oke, kayak gitu. Kemudian saya lagi USB dibaginya seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu pengen belajar lebih lanjut, di sini sudah ada link-link untuk advance-nya lagi, untuk menambah pembelajaran lebih detail lagi tentang pembelajaran modul ini. Tapi at least kalau tadi udah belajar kayak gitu, seminimal requirement-nya udah tercapai. Tapi kalau mau nambah lagi masih dinyatakan kurang, bisa masuk ke Udacity Course atau Android Studio dokumentasi, beberapa banyak banget di sini linknya, bisa dipelajari nanti sendiri-sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti saya jelaskan aja ketika di pertemuan untuk homeworknya di apa namanya kayak penugasan ya, penugasan apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus dikumpulkan gitu ya. Tapi mengingat nanti lihat dulu untuk device-nya apakah mendukung atau tidak. Kalau nanti memang di laboratorium itu mendukung dan device teman-teman nanti mendukung, kita bisa lakukan. Tapi kalau misalkan ada kendala karena kita PPKM dan nggak bisa akses komputer di laboratorium, ya nanti ini saya akan sesuaikan ya untuk tugasnya. Nah,
Berikutnya nanti kita akan belajar di video berikutnya akan kita belajar tentang anatomi dari basic Android Project. Ya, Android Project basic itu anatominya seperti apa nanti kita akan bongkar itu di video selanjutnya. Jadi untuk video saat ini materi cukup begitu biar nggak terlalu panjang. Terima kasih. Bye.